Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba. Apa kabar semuanya? Siang ini, petang ini kita berjumpa di tempat yang paling baik, bersama orang yang paling baik, orang beriman. Di dalam majlis yang paling baik, majlis ilmu, memperingati orang yang paling baik, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata yang paling baik yang kita ucapkan selain ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majlis kita ini menjadi majlis bangkai, menjadi majlis busuk dan sia-sia kalau kita tidak bersolawat kepadanya. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya diberitahu bahwa daerah yang akan saya datangi ini adalah daerah yang mengerikan. Texas, Pak Ustadz. Tidak ada orang yang berani lewat di Jeneponto lewat dari jam 8, jam 9 malam. Dalam hati saya katakan dalam hati dan pikiran saya, pantasan acaranya dibuat sore karena orang tidak berani lewat malam. Di mana-mana orang minum habis makan nasi, minum air putih. Tapi di daerah yang mau Ustadz datangi ini ngeri, minumannya tua. Ustadz tahu preman-preman di Jakarta yang seram-seram, yang menakutkan, itu di Kalijodo, itu semua berasal dari daerah ini. Dan mereka sudah pulang. Maka dalam hati saya ada juga rasa cemas. Tapi Ustadz jangan takut, karena Ustadz dikawal 5 baris. Barisan pertama TNI, barisan kedua Polri, barisan ketiga Banser, barisan keempat Kokam, barisan kelima BKPMI. Dalam hati saya, bagaimanalah bentuk jamaah yang mau menyambut saya ini. Hari ini saya betul-betul berjumpa, berkeringat saya menghadapi mereka, saking panasnya. Bagaimana masyarakat yang sebelumnya tidak baik menjadi baik, ini karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Jeneponto? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi para alim dan ulama dikirimnya sampai ke Jeneponto, merubah dari yang tidak baik menjadi baik, menjadi orang yang sebelumnya cinta kepada perbuatan mungkar, perbuatan keji, hari ini mereka cinta masjid dan ulama. Ini bukan basa-basi, ini bukan kata-kata yang diperindah di tepi bibir, di ujung lidah, tapi nyata bukti hari ini. Siapa yang tidak percaya, datanglah ke Jeneponto. Inilah orang-orang yang insya Allah mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka cinta kepada orang yang mengajarkan Al-Quran, sayang kepada yang membawa risalah, sayang kepada yang membawa maulid Nabi, sayang kepada orang yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkinkah Abdul Somad bisa datang ke Jeneponto kalau tidak ada izin dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Dandim, Kapolres, Majelis Ulama?
Pokoknya banyaklah. Ini acara maulid di Masjid Raya Jeneponto ini terwujud karena ada kerjasama dari ulil amri, pemerintah daerah, dengan para alim ulama. Semua yang menyebabkan terwujudnya maulid Nabi pada petang hari ini, insya Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah sampai zuhur tadi, lebih cepat 1,5 jam dari jadwal yang sudah ditetapkan. Kata Pak Sekda, Ustadz Somad, itu ibu-ibu sudah menunggu Ustadz di lantai 2 masjid. Kenapa mereka cepat betul datang, Pak? Apakah mereka salah jadwal? Ternyata mereka bukan salah jadwal, tapi mereka mau booking tempat VVIP. Itulah mengapa tadi begitu masuk ke dalam, tangan saya angkat. Kenapa? Karena mereka sudah menunggu 3 jam dari tadi. Kalau saya masuk cuek, mana tahu ada yang mengambil gambar saya, lalu mengatakan, apa itu Abdul Somad masuk ke masjid angkat tangan ke atas, memuliakan orang yang sudah datang 3 jam dari tadi duduk. Apa yang membuat mereka mau datang? Berpanas-panasan, datang dari jauh, menunggu. Memangnya yang datang kemari ini disediakan sembako? Ada di absen oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Ketua Dewan. Apakah ini diperintahkan? Tidak. Semua ini datang karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah kaki, setiap ayunan tangan, setiap hembusan nafas, setiap tetesan darah, setiap tetesan peluh dan keringat, semuanya bernilai amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa orang Jeneponto ini kuat-kuat, cepat-cepat, ramai-ramai? Karena makanannya luar biasa, kuda. Ustadz Somad bicara tentang kuda, rupanya Ustadz sudah makan kuda. Sudah disiapkan Pak Bupati tadi. Lalu ada yang bertanya ke saya, bagaimana rasanya Pak Ustadz? Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kau mau tahu rasanya, datanglah ke Jeneponto. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya sehingga masyarakat Jeneponto menjadi orang baik, menjadi orang soleh, meramaikan masjid, memakmurkan rumah Allah, datang maulid Nabi, mencintai ulama? Ternyata rahasianya adalah pemimpin yang adil. Karena kalau pemimpinnya hobi penyanyi dangdut, akan diundang artis pakai rok pendek, masjid kosong, yang ramai tanah lapang, penyanyinya pakai rok pendek, pentasnya tinggi, hancur masyarakat ini. Tapi yang dihadirkan adalah para alim ulama, para ustadz, para guru ta, para kiai. Datang mereka mengajarkan Al-Quran di Masjid Raya Jeneponto. Setiap habis sholat subuh membaca Al-Quran dengan tahsin, dengan tafsir, dengan asbabun nuzul disediakan para ulama. Jadi kalau mau suatu daerah itu baik adalah mesti memakmurkan masjid. Inilah contohnya. Saya penasaran kira-kira di Jeneponto nanti berapa sop lah jamaahnya ini. Rupanya malaikat dan Allah Subhanahu wa taala marah ke saya. Jangan kau ukur sopnya Abdul Somad, kau hitung sendiri sampai keluar sana. Itu saudara kita yang berada di luar bisa tak mendengar suara saya? Kalau bisa mendengar suara saya, angkat tangan. Oh, bisa. Saudaraku yang di luar masjid, jangan kalian berkecil hati dan kecewa. Insya Allah di dunia kalian di luar masjid, di surga pun nanti kalian insya Allah. Di surga nanti insya Allah masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Saudara-saudaraku yang berdiri yang tidak dapat tempat, jangan kalian bersedih, karena aku pun berdiri juga di sini. Sama kita. Tapi nanti di surga kita akan duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan syarat memakmurkan masjid. Cinta kepada Nabi Muhammad dengan maulid bagus. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan datang beramai-ramai acara menyambut Isra Mi'raj, tahun baru Hijrah, malam nuzul Quran, menyambut tahun baru bagus. Tapi kalau masjid ditinggalkan kosong, maka satu negeri itu terlaknat. Kepala desanya dilaknat, RT RW-nya dilaknat, camatnya dilaknat. Udah cukup sampai situ aja. Jeneponto akan tetap dirahmati Allah kalau memakmurkan masjid. Bagaimana masjidnya mau makmur? Orang mau sholat terkendala, lantainya tidak disemen, karpetnya tidak bagus. Tapi kalau kalian datang saudaraku yang ada di Sumatera, jalan-jalan kalian ke Sulawesi, mampir di Masjid Raya Jeneponto, kalian lihatlah cantik dan indahnya. Lampunya luar biasa, kaligrafinya Masya Allah. Dari tadi saya merenung, entah apalah bacanya. Yang bulat-bulat itu Allah, 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 Allah. Di bawah tulisan Allah itu Muhammad, 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 Muhammad. Sedangkan pada dinding, pada tiang ada dibuat lampu yang indah. Apa tulisannya? Allahu Akbar. Apa tulisannya? La ilaha illallah. Kalau salah kan orang nggak tahu. Oh, orang Jeneponto tahu itu semua. Karpetnya bagus, lampunya bagus, kaligrafinya bagus. Kalau mau menjadi orang yang dikenang sepanjang zaman, bantulah pembangunan masjid. Betul? Selagi tanda tanganmu masih laku, selagi kau masih punya jabatan, pakai untuk menolong agama Allah. Jangan nanti ketika sudah tidak ada jabatan, tak ada kekuasaan, barulah datang ke masjid teriak, mana yang mau kita bangun? Bapak masih menjabat? Enggak. Tapi kan jadi bupati tidak lama, paling lama 2 periode. Betul? Jadi banyak juga orang yang berkeluh kesah kecewa. Bagaimana nanti kalau Bapak Bupati Jeneponto tidak lagi menjabat sebagai bupati? Jangan kecewa, karena saya dengar beliau mau menjadi anggota DPR RI. Oh, ini Ustadz kok jadi kampanye di masjid? Kalau ada orang yang menolong agama dengan kekuasaannya, yang satu lagi menolong agama dengan ceramahnya, mana kira-kira yang lebih efektif? Dengan kekuasaan atau dengan ceramah? Jamaah mulai bingung menjawab. Mau dijawab dengan ceramah, nanti bupati tersinggung. Mau dijawab dengan kekuasaan, nanti Ustadz Somadnya tersinggung, ceramahnya tak sampai 600 ml. Tengok dulu jam. Ternyata saya kasih satu cerita. Ada masjid yang pembangunannya terkendala, tidak selesai, atapnya tidak terpasang, kubahnya hanya seng lapuk, lantainya belum selesai. Datang Ustadz berceramah, bersedekahlah, berinfaklah, berwakaflah, keluarlah duit 2.500 perak. Tapi dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan APBD, dengan APBN, tidak perlu bersuara keras, tidak perlu berteriak, hanya cukup dengan satu tarikan tanda tangan. Siap apa tak siap? Selesai apa tak selesai? Selesai. Kira-kira penting tak memilih pemimpin yang memperhatikan masjid?